kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selasa, 20 Januari 2026, DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan rapat paripurna sosialisasi Kamus Usulan Aspirasi Pembangunan Daerah yang bertempat di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Daerah 14 APBD tahun anggaran. Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD 1 Haji Ulum Bastomi, dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro, serta diikuti jajaran para pejabat pemerintah daerah dan Kapolres Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna ini membahas tentang pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 15 tahun 2025 tentang Propemda Kabupaten Nganjuk tahun 2026 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2026 ke-1 mengubah sebanyak 17 usulan program yang dibacakan dalam rapat paripurna. 9 usulan inisiatif DPRD dan 8 usulan dari eksekutif pemerintah Nganjuk. Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2021 tentang 2041 usulan pemerintah daerah 17 desa. Trihandi Cahyo Saputro, Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, dalam wawancaranya membahas tentang usulan pembangunan area parkir untuk menghindari ilegal parkir. Pemerintah daerah salah satunya terkait dengan parkir ya, parkir, pendidikan, cagar budaya, banyak yang kita rencana untuk kita lakukan pembaruan ya, perubahan dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang sekarang biar lebih terarah nanti seperti apa. Bisa dijelaskan parkirnya apa naik apa gimana gitu Mas? Oh enggak. Kita lebih ke sebagian ada usulan terkait dengan pembagian area ya, yang selama ini mungkin untuk menghindari illegal parking ya. Yang selama ini mungkin rekan-rekan dari media tahu di masyarakat banyak temuan-temuan seperti itu. Jadi kita lebih memastikan titik-titik tertentu. Jadi nanti langsung fokus bahwa area-area yang lain memang tidak boleh begitu. Bagaimana? Trihandi juga mengatakan bahwa jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk sedang mengalami penurunan. Kalau untuk infrastruktur mungkin rekan-rekan media semua sudah tahu ya, kita ada penurunan ya. Penurunan karena ada transfer dari pemerintah pusat yang menurun, tapi insya Allah kita optimalkan, kita maksimalkan di tahun ini dan harapannya bisa terrealisasi lebih cepat. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menjelaskan dalam sosialisasi POKIR, pihak eksekutif turut memaparkan mekanisme dan teknik pengusulan program prioritas daerah. Ini sosialisasi. Ini setelah tadi paripurna sosialisasi tentang pokok-pokok pikiran DPRD terkait dengan mekanisme, cara, dan teknisnya. Ini masih sosialisasi sesuai dengan MCP KPK. Maka ada 7 dinas. 7 dinas mulai dari Sekda, terus Bapeda, BP2 Padi, terus Bina Margaan, semuanya sampai pertanian. Ini masih dalam proses. Yang jelas itu tetap sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui dan secara teknis administrasi harus sudah sesuai dengan MCP arahan dari. Tatit juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian diajukan kepada pihak eksekutif untuk dilakukan tinjauan dan verifikasi kelayakan. Masalah dinas perhubungan, masalah pertanian, masalah pendidikan, ini kan semuanya. Jadi tergantung dari mereka-mereka yang waktu melakukan usulannya apa. Nah, contoh tadi ada beberapa yang memang secara teknis ada kurang pas. Dalam usulan terkait pembangunan jalan ini, kita hanya menentukan itu lagi, tidak menentukan nominal, tapi panjang berapa, lebar berapa. Nominal yang menentukan adalah dinas teknik terkait setelah nanti ada verifikasi. Ketua. Jadi masing-masing OPD.
Dari Nganjuk, Siti Nurkhalifa melaporkan.